Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain nggak soal tentang yang ini? Ada yang kebingungan nggak? Saya yakin ada yang kebingungan. Masa sih aman-aman aja? Kalian jangan malu-malu gara-gara kecampur, terus kalian jadi malu-malu deh. Nggak usah malu-malu. Kalian tahu nggak kenapa segitiga? Emang segitiga miring gini boleh nggak sih setengah alas kali tinggi? Sebentar Kang. Oke, Kavi. Kalau segitiga kayak gini boleh nggak sih setengah alas kali tinggi? Syarat segitiga setengah alas kali tinggi itu apa sih? Coba. Itu harus hati-hati tuh. Buat segitiga siku-siku. Ini siku-siku nggak DRS. Bukan. Jadi boleh nggak? Harusnya nggak Boleh. boleh. Nggak tahu kita. Boleh ya, soalnya saya yang ngerjain. Ya nggak? Kalau kalian Siap-siap. kalau kalian yang ngerjain ragu gitu ya, ini boleh nggak gitu ya. Nah, boleh nggak? Boleh. Hmm, saya tahu kalimat segitiga kayak gini sebenarnya waktu saya ikut Olimpiade sih. Jadi luas segitiga itu setengah alas kali tinggi itu syaratnya gini. Jadi ada teori itu kayak gini teorinya. Duh, ini nih mesti jelek kayak gini nih. Nah, kayak gini teorinya. Misalnya ada dua garis lurus ya. Ih, susah banget sih buat dua garis lurus. Aduh. Tetap gak lurus dong. Ya udahlah. Misalnya ada dua garis lurus nih. Sejajar gitu ya. Kalimatnya sejajar. Nah, kalau misalnya ada garis alas. Garis alas yang namanya AB. Nah, kita misalnya C-nya di garis ini. Misalnya C-nya di sini. Ini C. Misalnya AB-nya 6, CA-nya 4. Berarti ini luasnya berapa? Berapa luasnya? 12. 12 ya. Kalau misalnya C-nya saya pindah di sini. Kok jadi 0? Ini luasnya jadi berapa? Tetap 12 ya. ABC-nya. Oke, kalau saya pengen C-nya di tengah. Kalau saya pengen kalau saya pengen C-nya di tengah gimana? ABC-nya. Tetap 24 ya. Dari sini alasnya 6, tingginya juga 4. Kok 24? Tetap 12 gitu luasnya. Nah, kalau misalnya C-nya saya taruh sini, nggak tahu di mana, antah berantah. Nah, misalnya kayak gitu. Aduh, tetap segitiga ini autocorrect banget nih. Oh, bisa digituin. Nah, misalnya ini A, ini B, ini C. Tetap 12 nggak? Ini kan AB-nya tetap 6. Ya nggak? Dari sini ke sininya kan siku-siku. Ini tetap 4. Nah, ini luasnya tetap 12. Nah, sebenarnya teori dua persamaan garis ini mau C dimanapun luas segitiganya 12. Jadi, kalau misalnya kalian mau lihat C-nya di sini, itu nggak masalah. Kalau kalian mau C-nya di situ, segitiganya kayak gini, itu nggak apa-apa. Alasnya, wow keren banget. Atasnya itu 6, dan tingginya tetap 4. Tapi Kang, ini kan jadi kepisah. Iya, nggak apa-apa. Justru itu uniknya segitiga. Walaupun kepisah jauh, kalau alasnya 6, jadi kayak ada tinggi bayangan di sini gitu. Ada tinggi bayangan di situ. Nah, biasanya teori yang kalian nggak tahu itu di situ. Teori yang kalian nggak tahu itu di situ. Sehingga, nah segitiga ini itu boleh banget gitu. Segitiga ini tuh boleh banget. Ini kan segitiga berarti alasnya RS, tingginya DA. Kayak gitu. Nah, ini juga segitiga. Alasnya TU, tingginya DC. Itu boleh. Kayak gitu sih. Teori hot-nya itu di situ sih sebenarnya. Harusnya yang ikut-ikut Olimpiade itu biasanya tahu teori-teori yang kayak gitu. Lanjut ya. Oh,
Ya ini nggak bisa digedein dong. Oh, salah. Oh, jangan. Ini siapa? Lutfiah juga? Iya. Luar biasa sekali. Kayaknya Bang soalnya banyak deh Lutfiah deh. Yang lainnya gimana, aman ya? Aman ya? Ngerti ya? Oke, lanjut. Berikut adalah nilai P yang memenuhi 356/51 kurang dari P kurang dari 7. Kecuali apa-apaan ini? Apa yang harus dilakuin pertama? Ada yang punya ide nggak yang harus dilakuin pertama itu apa? Kalau saya sih gini. Ada kok jadi biru ya udah nggak apa-apa. Ada 356/51 kurang dari P kurang dari 7. Ada nilai P yang memenuhi. Berarti di antara ini ada 4 yang memenuhi, ada satu yang nggak memenuhi. Nah, itu berapa? Nah, karena ini susah ya. Ini susah, kita lihat penyebutnya deh. Penyebutnya gimana? Kita samain aja. Ini 356/51 kurang dari P kurang dari 7. 7 itu berarti 51 kali 7 berapa? 5 kali 1, 7. 5 kali 7, 350. Di antara 356/51 dan 357/51 itu berapa? Ya berapa? Ini lucu banget sih, ya Allah. Habis 356 ya 357 ya. Aduh, ini gimana? Aduh, ini nih. Efek-efek yang belum dikerjain kayak gini nih. Astaga. Gimana nih? Oh, saya punya ide. Oh, gitu. Oke. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus dulu deh. Tadi itu kita sampai. Nah, di sini ada 356/51 kurang dari P kurang dari, nah 7 itu tadi 357/51. Unik. Kira-kira ada nggak sih, Vi? Kira-kira ada nggak, Vi? Di antara 356/51 dan 357/51. Kira-kira ada nggak? Ada sih Kang kayaknya. Ada. Ada, banyak. Gimana kalau misalnya ini kita kali 2? Itu jadi banyak. Kayak gitu. Kalau kali 2 kan berarti ini jadi berapa? 712/102 kurang dari P kurang dari 714/102. Ih, apaan sih autokorek ini? 714/102. Seenggaknya adalah tuh 713/102 kayak gitu. Adalah satu gitu. Atau kalau mau kalian gedein lagi kali 3 kali 5, nah itu ada. Intinya sih sebenarnya ada. Tapi ini emang tipis banget ya ini soalnya. Ya Allah, ini bagus banget sih soal. Saya mintalah buat 14/4. Nah, bentar. Ada yang punya ide nggak? Bantuin saya dong. Kalau saya sih pikirnya gini. Ini kan pengurangan ya. Ini kan pengurangan. Kalau pengurangan, kata kalian, kok saya nulis lagi sengaja. Ini tuh sambil mikir sebenarnya. Gini, kalau pengurangan, kita pisah aja deh. Kita pisah jadi kayak gini. 357 dikali 50 per 51 dikali 50 dikurangi 51 per 51 dikali 50. Boleh nggak? Bisa. Boleh kan? Boleh. Ini kan 357 kali 50 per 51 per 50 dikurang 51 per 51 50. Boleh ya? Boleh. Nah, berarti yang sebelah sini 50 boleh bisa dicoret. Saya udah nggak ngerti lagi nih. Nah, ini 50 coret, ini 50 coret, ini 51 coret, ini 51 coret, berarti jawabannya jadi berapa? 357 per 51 dikurangi 1 per 50. 1 per 50. 357 per 51 kalau kita lihat-lihat itu ada di sini. Ya nggak? 357 per 51 itu ada di sebelah kanan. Nah, dikurangi 1 per 50. Berarti kalau dikurangi dia bakal ngegeser. Nah, kira-kira ini memenuhi nggak?
Kayak gitu. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Nah, oke. Lanjut dulu deh yang B. Yang B kalau kita sama ini, di sini ada 357 dikali 52 per 51 dikali 52 dikurangi 51 per 51 dikali 52. Nah, 52 ini coret ya. 51 ini coret. Berarti jadi berapa? 357 per 51 dikurangi 1 per 52. Oke ya. Masih nyambung ya di situ ya. Kang, aku izin sebentar. Ayo, Mbah mau pulang. Iya, nggak apa-apa. Ayo, santai aja. Nah, kalau kita lihat nih, yang C, polanya sama nggak? Sama ya. Yang pertama 53 bakal dicoret, berarti sisa 357 per 51 dikurangi. Nah, yang ini 51-nya bakal dicoret, berarti sisa 1 per 53. Kayak gitu ya polanya ya. Itu yang C. Nah, kalau yang D gimana? 54 yang ini kita coret, kayak gitu ya. Berarti jadinya 357 per 51 dikurangi. Nah, kalau ini 51 yang dicoret, berarti ini 1 per 54. Nah, yang E di sini ada 357 per 51 dikurangi 1 per 55. Oh, alhamdulillah udah selesai. Nah, di sini berikut nilai P yang memenuhi kecuali. Berarti ada satu yang tidak memenuhi. Oke, kalau kita analisis nih. Kalau kita analisis. 356 itu apa sih? 356 itu 357 per 51. Ya enggak. So iye aja, so iye biar sama. Jadi 356 itu 357 per 51 dikurangi 1 per 51. Setuju nggak? 56 itu 357 per 51 dikurangi 1 per 51. Ah, berarti yang masuk itu yang pengurangannya gimana sih? Kalau pengurangannya besar masuk ke P enggak? Kalau pengurangannya besar. Kalau ininya besar masuk ke wilayah P enggak? Enggak masuk. Enggak. Kalau besar enggak masuk. Kalau pengurangannya kecil banget. Masuk enggak ke wilayah P? Masuk. Masuk. Nah, masuk. Oke, pengurangan yang besar itu yang mana? Yang besar itu mana? 1/50, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55. Yang besar, yang pengurangannya besar. 1/50. Ketika bawahnya kecil, berarti ini hasilnya bakal besar. Berarti ini pengurangannya gede banget. Berarti ini nggak memenuhi P. Ya nggak. Berarti jawabannya yang A. Gitu. Nah, yang B, C, D, E itu masuk gak sih ke wilayah P? Menurut kalian yang B, C, D, E masuk gak sih ke wilayah P? Masuk, Kak. Masuk. Kenapa? Karena pembaginya lebih besar dari 51. 52, 53, 54, 55 gitu ya. Berarti ini bakalan kecil banget. Kayak gitu. Wow. Luar biasa sekali yang ditanyakan. Kayak gitu sih paling iya, kayak gitu sih paling. Kalau misalnya cara cepatnya gimana? Hitung pakai kalkulator ya. Cepet tuh. Tapi saya yakin ini selisihnya itu sekitar 0,000 nih. Kayaknya. Bedanya. Cobain deh di kalkulator. Saya nggak tahu. Saya nggak mau penasaran juga, capek. Kayaknya 0,00 lah. 0,00 lah. 00 lah. Ini enggak. Tapi saya nggak tahu. I don't know. Oke, kita lanjut. Next. Masih ada nggak? Ini dari Zenius nih. Saya tahu ini Alfandi nih yang nanya nih. Ada nggak orangnya? Alfandi ada nggak Alfandi? Nggak ada. Ada kan? Oh ada ya. Gimana Alfandi? Udah cek IG saya belum? Udah saya jawab kan di IG saya? Belum ya? Nggak ini yang nggak ngikutin IG saya. Yang ngikutin IG saya siapa tuh? Ini udah sempat saya bahas di IG saya kemarin. Makasih Kang. Ayo oke sama-sama. 2 dikurangi 1/1/2 dikali. 2 dikurangi 1/1/3 dikali. 2 dikurangi 1/4 dikali. Dan seterusnya. Sampai 2 dikurangi 1/354. Pertanyaan saya itu kayak, kenapa yang buat sampai 1/354? Ya nggak? Kenapa nggak
1 per 2020. Kan lebih asik gitu ya. Karena kita tahun 2020. Nanggung. Gitu. Nah, kalau ada soal kayak gini, kalau misalnya waktu kalian habis, gak apa-apa dilewat aja. Tapi ingat ya, yang namanya HOTS biasanya yang susah sebenarnya mudah, dan yang mudah harus hati-hati. Yang mudah emang mudah, tapi terkadang kita ceroboh sama kemudahan itu. Contoh 23.45 Jakarta Manado tuh. Semuanya rata-rata di sini pada salah. Pakai SN itu bisa Kang, kata Kavi. Kata Kavi pakai SN bisa. Oh iya, perkalian loh ini. Kalau ditambah sih bisa-bisa aja. Kayaknya ya, saya juga nggak tahu. Oke, ada chat. Wah, seru nih, bahas nih. Maksudnya nanya Kang. Oh iya bener, ada tanda tanyanya. Nah, pakai SN bisa. Nah, oke, Kavi udah mulai menganalisis ya. Yang lain nggak apa-apa, menganalisis aja sesuka kita. Kalau ini saya udah pernah ngerjain, nah saya analisisnya gini, 2 dikurangi 1/2. Kita coba cek si 2 dikurangi 1/2 ini apa sih? 1/2 itu berapa sih? 1/2 itu? 1,5. 3/2. Oke, 1,5 betul. Nah, 2 itu 4/2 kan? 4/2 dikurangi 3/2. Berapa tuh? 1/2. Oke, berarti ini sebenarnya 1/2 kayak gitu. Coba cek lagi, siapa tahu berpola. Mudah-mudahan berpola. Kalau nggak berpola gimana? Ya kita cari cara lain. Kayak gitu. Nah, coba deh. Berarti ini 2 dikurangi 1/3. Berarti ini berapa nih? 2 dikurangi 1/3 itu berapa? 4/3. 3. 2 itu kalau dibuat per 3 jadi berapa? 6/3. 6/3 dikurangi 4/3. 4/3. Oke, kenapa saya yang mulai error? Oh ya, ada error juga ya. 6 kurangi 4 berapa? 2. Berarti ini 2/3. Oke, lanjutin. Berarti ini 2/3. Nah, kalau 2 dikurangi 1/4 gimana? 2 dikurangi 1, 1/4. Ih, 5/4. 2 dikurangi 5/4, berarti ini sama dengan berapa? 8/4 dikurangi 5/4. 8 kurangi 5? 3. 3/4. Ada yang udah punya ide belum? Ini polanya gimana? Udah kelihatan banget itu. Nggak kelihatan. Oh ya, nggak kelihatan. Kecil kah? Kelihatan. Nah, terus lanjutannya ini gimana? Kira-kira apa? 1. Kira-kira 1. 4/5. Sepertinya 1/5. Kelanjutan 4/5. 4/5 ya? Iya nggak? Iya. 4/5. Kalau dilanjutin? 5/6. 5/6. Nah, sampai kira-kira akhirnya ini jadi berapa nih? 35. Jadi 353/354. Betul. 353 per 354. Pertanyaannya, kalau misalnya saya udah bingung, kok akhirnya bisa sih 353/354? Oke, kalau misalnya kita selidiki di sini ya. Kalau ini per 2, berarti bawahnya 2, atasnya pasti ngurang. Kalau bawahnya 3, ini 3, atasnya ngurang. Kalau bawahnya 4, ini 4, pasti ngurang. Nah, ini juga sampai akhir, kalau bawahnya 354, kalau di sini pernya 354, berarti ini juga 354, atasnya ngurang. Udah, sampai sini gimana? Mencoret, ya enggak? Ini bakal dicoret karena perkalian, ini juga dicoret karena perkalian, ini juga dicoret, ini juga dicoret, ini juga dicoret. Loh. Oke, ini juga dicoret terus gitu ya, sampai 353. Berarti sisa apa? Atasnya sisa 1. Atasnya sisa 1 per bawahnya sisa 354. Selesai. Ini HOTS enggak? Menurut saya enggak. Menurut saya ini enggak HOTS. Karena agak panjang. HOTS enggak ya? Enggak tahu ah. Saya kadang ini HOTS nih. Kayaknya enggak deh. Kayaknya HOTS deh. Ya, jadi enggak tahu deh.
Kayak gitu. Tapi yang penting kita tahu caranya. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Aman, Alfandi aman. Aman ya. Aman, Kang. Sip. Kang. Kita 15 menit lagi ya. Oke, saya punya trik nih. Ada soal kayak gini. Panjang nggak? Panjang. Kalau panjang, diapain? Lewat. Males jangan yang itu ah. Soal lain aja dulu lah. Itu insya Allah bahas yang terakhir. Yang ini aja dulu. Insya Allah kebahas. Astaga. Ini apaan dah buat soal-soal kayak gini dah. Diketahui F adalah fungsi kuadrat dengan diskriminan 0. F itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Diskriminan 0. Fungsi kuadrat, diskriminannya 0. Jika Fs sama dengan Ft sama dengan 0, maka nilai dari S dikurangi T adalah fungsi kuadrat. Diskriminan 0. Ada ingat gak kalau diskriminannya 0 itu artinya apa? Menyinggung. Iya. Kenapa? Menyinggung. Oke, menyinggung. Kalau gambar menyinggung. Selain itu, ada lagi. Ini satu titik. Satu titik artinya apa? Satu titik artinya. Akarnya apa kalau satu titik artinya? Akarnya kembar. Artinya kalau akarnya kembar itu apa? X1 sama dengan X2. Ya enggak? Kan kalau misalnya gambarnya gini, X1 ada gitu ya. X2 ada. Kalau kayak gini, X1, X2-nya sama. Ya enggak? Kalau ngegantung, yang nggak ada X1 dan nggak ada X2. Oke, jangan lupa akar kembar. Nah, ingat akar-akar. Akar-akar kalau dimasukin itu pasti sama dengan 0. Akar-akar kalau dimasukin itu pasti sama dengan 0. Nah, jadi artinya S sama T itu ketika dimasukin sama dengan 0. Artinya S sama T itu apa? Akar-akar. Artinya X1-nya itu S, X2-nya itu T, artinya S sama dengan T. Jadi, kalau ada S dikurangi T, itu sama dengan 0. Wassalamualaikum. Kayak gitu. Jadi, analisisnya harus dari diskriminan sih. Ingat ya, akar-akar itu kalau dimasukin 0. Kayak gitu. Saya buat contoh kali ya. Gak usah deh, ntar pusing. Hehehehe. Makanya kalian ngomong, contoh aja gitu. Kalau diem kan terserah saya, enak saya. Kalau saya mah santuy, kalau mau contoh ayo, kalau enggak. Kayaknya enggak usah deh. Soal apa ini? Ini tryout. Ini siapa ini yang tryout? Alfandi nyomot atau Alfandi yang tryout? Parah banget. Kayaknya Alfandi deh. Saya, Kang, saya. Ih, kok yang ini salah sih? Saya greget lihat ya. Nah, gini, diketahui 2/15 lebih dari X/30 dengan X adalah anggota bilangan real. Iya sih, X-nya anggota bilangan real. Kalian masih ingat yang A, B nggak? A, B bilangan real. Yang tadi ya, A, B bilangan positif. Kayak gitu. Nah, itu kan harus hati-hati ya. Nah, hati-hati ketika apa? Ini, autocorrectnya keren. Hati-hati ketika apa? Hati-hati ketika yang dikalinya itu negatif. Hati-hati ketika yang dikali atau yang dibagi atau yang diapa-apain itu negatif. Kalau yang diapa-apainnya itu positif, it's okay gitu, nggak masalah. Nah, di sini kan ada 2/15 ya. Lebih dari X/30. Nah, 15 sama 30 bisa disederhanain nggak? Iya, bisa. Bisa. Ini jadi 1, ini jadi 2. Oh, berarti ini 2/1 lebih dari X/2. Nah, ini kali silang. Yang dikali silang positif apa negatif? Positif kan?
Nah, ketika yang dikali silang itu positif, it's aman. Aman banget. Kita nggak peduli mau X-nya apapun. Yang pasti yang dikalinya ini positif. Berarti ini jawabannya jadi apa? 2 kali 2, 4. 4 lebih dari X. Atau X kurang dari 4. Nah, X itu apa? X itu P. P kurang dari 4 itu apa? 4 itu Q. Udah jadi. P kurang dari Q. Kayak gitu. Nah, jadi oke, pertidaksamaan itu harus hati-hati ketika kita menyederhanakan kayak pertidaksamaan itu tuh. Ingat ya? Kalau kita bagi atau kali minus itu harus hati-hati. Nah, tapi kalau misalnya kita bermain dengan positif, itu aman. Iya sih, emang X-nya itu bilangan elemen real. Emang X itu bilangan elemen real. Tetapi X ini dia diem aja. Dia nggak ngapa-ngapain. Yang bergerak itu 30 sama 15. Dan ini dua-duanya positif. Jadi aman. Kalau yang kemarin saya itu, yang 7 per A sama 5 per B ya. B per 5 ya. Nah, ini ada yang di bawah gitu. Ini bisa dikali gitu. Nah, ini harus hati-hati. Kalau ini elemen real, ini bisa positif, bisa negatif. Dan ini yang ngebuat kita salah. Kayak gitu. Set. Widih. Set. Set. Oh, set. Widih. Set. Mantap. Set. Mantap. Ya, kenapa? Saya jadi main-main sendiri. Hah? Ada yang mau tanyain? Apa sih, Kang? Gabut. Kenapa, ada yang mau tanyain nggak? Tadi ada yang mau tanyain? Nggak ada? Aman. Oke. Soalnya udah habis. Kalau udah habis, lanjut. Ini soal terakhir. Kalau pernyataan saja cukup, pernyataan dua saja cukup, nggak penting ya. Kita udah hafal kan? A itu pernyataan satu saja, B itu pernyataan dua saja, C itu bersama-sama, D itu sendiri-sendiri, E itu nggak bisa sama sekali. Kayak gitu. Kang izin lift, gak ada suaranya ya. Kalau gak ada suaranya atau nge-lag, kalian cobain lift. Kalau saya soalnya aman, insya Allah aman banget. Ntar saya kasih tahu deh di akhir, 10 menit saya kasih tahu di akhir gimana caranya. Tapi ini buat laptop, gimana caranya biar kalian tahu sebenarnya koneksi kalian tuh lancar nggak sih gitu. Kan terkadang kayak sebenarnya yang lancar itu siapa sih gitu kan? Kalian tuh suka berpikir kayak gitu nggak sih? Sebenarnya yang lancar itu siapa sih? Pembinanya atau saya kan gitu. Nah, ntar saya kasih tahu tuh gimana caranya. Dalam sebuah desa, oke, ada kalimat panjang. Ingat gak? Kalau ada kalimat panjang, cara kerjanya diapain? Lewat. Wah benar, setuju banget. Udah selesai. Kalau ada panjang, berarti digambar gitu ya. Digambar. Kalau kata Fakih Albi mah, buat dimuat modelnya gitu ya. Boleh lah, apalah, itu terserah kalian. Nah, digambar. Dalam sebuah desa terdapat 40 penduduk yang bekerja sebagai petani dan pedagang. Oke, berarti ada 40 orang. Kok 4 orang? 40 orang. Nah, ini ada yang jadi penduduk. Kok penduduk? Ada yang jadi petani. Sama ada yang jadi pedagang. Kayak gitu. Pelan-pelan ya. Soalnya saya juga belum. Diketahui bahwa jumlah wanita ada sebanyak 18 wanita. Oke, ada cabang lagi. Ceweknya ada 18 penduduk ini. 18 wanita. Berarti prianya ada berapa? 22. 22 pria. Kayak gitu. Dan ada sebanyak 27 penduduk bekerja sebagai pedagang. Oke, pedagang ini ada 27 orang. Berarti petaninya ada berapa orang? Ada 13. Unik gak sih ini soal? Ya nggak? Terlalu banyak cabangnya. Kalau yang saya kasih kan nggak terlalu banyak gitu. Yang ngekos, yang nggak ngekos. Yang ngekos, nggak ngekos, cowok cewek. Kalau ini tuh kompleksnya itu wanita pria, tapi petani ada 13, pedagang ada 27, tapi kita nggak tahu. Dari ini tuh jumlah wanita yang jadi petani itu kita nggak tahu. Jumlah wanita yang jadi pedagang juga kita nggak tahu. Ini nih yang buat kompleks nih. Sebanyak 27 penduduk yang bekerja sebagai pedagang. Seenggaknya kita tahu itu, petani 17 dan pria ada 22. Wow, gimana nih? Berapa banyak penduduk wanita yang bekerja sebagai
Langsung itu yang ditanya. Nggak santuy amat. Oke, pernyataan pertama. Pernyataan pertama. Jumlah dari wanita yang bekerja sebagai petani adalah jumlah dari wanita yang bekerja sebagai petani. Aduh, ini terlalu atas lagi. Bentar. Kelihatan lah ya. Saya geser. Oke. Nah, jumlah dari wanita yang bekerja sebagai petani dan pria yang bekerja sebagai pedagang adalah 27. Astagfirullahaladzim. Berarti ini gimana? Putus. Berarti ini saya buat cabang lagi. Saya buat cabang lagi deh. Berarti ini gini. Petani, ada wanita, ada pria. Pedagang, di sini juga ada wanita, ada pria. Nah, saya misalin. Jumlah wanita yang sebagai petani ini A. Wanita petani. Berarti ini jadi A. Dan pria yang bekerja sebagai pedagang, nah ini saya buat, atau gini aja ya, ini A, ini B, ini C, ini D. Ini A, pria yang bekerja sebagai pedagang. Pria sebagai pedagang itu D. Berarti dari sini nomor 1 yang diketahui itu apa? A tambah D, ya enggak? A tambah D sama dengan 27. Nah, dari sini kita bakal dapat apa lagi? Nggak ada. Kita butuh B sama C-nya. Nah, coba kita lihat pernyataan 2. Saya yakin pernyataan 2 ada B sama C-nya. Jika jumlah dari wanita yang bekerja sebagai pedagang, wanita itu C ditambah. Dan pria yang bekerja sebagai petani itu ya. Nah, jadi sini ada C tambah B. Itu sama dengan berapa nih? 13. Oke. Itu 13. Nah, kalau kayak gini kira-kira bisa nggak kita ngejawabnya? Yang ditanya berapa banyak penduduk wanita yang bekerja sebagai petani? Wanita, petani, wanita. Yang ditanya A. A-nya berapa? Kalau kayak gini bisa nggak dijawab? Pernyataan 1 dan pernyataan 2 kayak gini bisa nggak dijawab? Nggak bisa, Kang. Nggak bisa, kenapa? Wah, menarik nih Albi nih. Ini kita bakal bahas agak panjang juga nih kayak gini. Kenapa Albi? Albi bukan sih tadi? Ah, iya. Kenapa, Bi? Karena itu, Kang, nggak ada yang bisa dieliminasi, Kang. Betul, nggak ada yang bisa dieliminasi. Nggak ada yang bisa dieliminasi. Tapi kita bisa buat sesuatu yang bisa, kita bisa membuat persamaan lagi, enggak? Kira-kira? Kayaknya bisa. Bisa. Gimana tuh? Ingat. Ini loh. Itu, Kang, A tambah B. Oh iya. A tambah B-nya bisa 13. Oh, iya. Ya enggak? Terus Iya. saya tambah D-nya bisa 27. 27. Kalau kayak gini, bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa ya. Tapi selain ini ada lagi nggak yang bisa? Ada, Kang, ada. Apa-apa? A tambah B tambah C tambah D sama dengan 40. Iya. Iya, benar sih. Benar. A tambah B tambah C tambah D. Ya lah, orang ini udah masing-masing kan. Ada 40. Ada lagi nggak? Ada lagi loh. Saya pengen kalian nganalisis. Ada lagi. 2 lagi. Yang pria wanita, kan Kang? Iya, betul. Berarti apa? Oke, betul. Jadi ada A tambah C gitu ya. Yang wanita kan 18. 18. Ada A tambah C sama Iya. dengan 18. Terus ada apa lagi B tadi? tambah D, B tambah D sama dengan 22. 22. Wait. Ini soal salah loh. Loh. Ya benar. Ini soal salah loh. Kita tanpa pernyataan 1, pernyataan 2 bisa ngejawab loh. Nggak bisa, Deng. Kita butuh angka 27 sama 13. Saya udah curigaan aja ya. Kita butuh 27 sama 13. Butuh 27 sama 13. Berarti 2 pernyataan saja cukup. Berarti jawabannya apa? C. Berarti jawabannya C.
Oke, ada satu langkah yang mau saya kasih tahu. Dan ini enggak ideal. Ini tuh khusus buat anak teknik ya. Jadi saya tuh ketika waktu kuliah ya di teknik itu, saya diajarin kita mau nyari apa? Kita mau nyari X, Y misalnya. Kita mau nyari X, Y. X, Y ada berapa variabel? 2 variabel. Artinya kita butuh 2 persamaan. Makanya kalau kalian X, Y bakal dikasih 2 persamaan. Kayak 2X tambah Y sama dengan 3. Terus misalnya ada X tambah 3Y sama dengan 7. Gitu. Iya enggak? Nah, ketika ada X, Y, Z, nah, yang kita cari ada berapa variabel? 3. Berarti kita butuh 3 persamaan. Bla 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 X tambah bla 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 Y tambah bla 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 Z itu sama dengan apa? Ini juga sama dengan apa? Ini juga sama dengan apa? Kayak gitu. Nah, kalau ada 4, kita butuh 4 persamaan. Sederhananya gitu. Sederhana tekniknya kayak gitu. Makanya jadi kayak ketika ini udah dapat A sama D, A sama B, C sama D, C sama B, C sama D. Nah, ini udah yang kita butuhkan A, B, C sama D. Dan ini udah ada 4 persamaan gitu. Jadi itu udah cukup banget. Seperti itu teman-teman. Itu sudah cukup banget. Karena ini udah lebih dari 4 ya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 persamaan. Itu lebih dari cukup. Kayak gitu sih. Kalau kalian mau tahu. Nah, cuma yang agak lucunya di matematika itu terkadang nggak kayak gini. Di matematika itu terkadang ketika kita butuh X sama Y, kadang-kadang satu persamaan itu cukup gitu. Jadi itu harus hati-hati. Gitu. Tapi kalau kita pengen buat feeling, ya saya jam 5 udah habis ya. Tapi kalau misalnya kita mau buat feeling-feelingan sih, itu harusnya kayak gitu. Kayak yang pertanyaan Matdas yang sebelumnya itu. Berapa X, Y-nya? Nah, waktu itu kan saya ngasal tuh di siapa tuh? Itu alhamdulillah tuh di Bener sama Fakih ya. Wah, ini pernyataan 1 dan 2 nih bersama-sama. Soalnya X, Y. Jadi harus ada 2 persamaan. Tapi pas dicobain ya ada lah gitu ya. Soalnya ada yang belum dapat kayak gitu. Kayak gitu. Jadi emang harus hati-hati. Waktu udah habis, ada yang mau tanya lagi nggak? Alhamdulillah semua soal udah terjawab ya. Ada yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan atau ada pernyataan tidak? Tadi kata Kang mau ngasih tahu trik. Trik apaan? Itu yang apa ya? Sinyal-sinyal gitu enggak? Oh iya betul. Lupa mulu. Screen. Saya share screen ya. Nah, ini buat HP. Nah, kalau misal kalian tethering, itu pencet Windows R. Oke? Pencet Windows R. Windows itu yang gambarnya jendela ya, yang kotak gitu, itu ada ditambah R. Nah, kalian pencet Windows R. Nah, kalau saya pencet Windows R, nah keluar. Kelihatan nggak? Nah, ini ada ping spasi google.com spasi minte. Jadi itu ping yang diambil dari Google, minte itu mintab. Ini tuh bahasa pemrograman. Nah, kalau misalnya kalian klik OK, itu bakal keluar kayak gini. Nah, kalau net unreachable ini artinya berarti kita nggak connect. Nah, yang kita fokus itu di sini. Kalau pingnya, ini namanya ping ya. Kalau pingnya kurang dari 100, artinya kalian lancar banget. Jadi ketika ada yang patah-patah, berarti orang itu yang nggak lancar. Tapi ketika kalian patah-patah, makanya nih, ketika saya dengar ada di antara kalian yang patah-patah, saya langsung cek ininya. Kalau misalnya ini saya 20 nih, 20 ini udah luar biasa sih. Kalau 20 itu udah parah banget normalnya. Nah, kalau kayak gini ini udah normal banget parahnya. Jadi ketika ada yang patah-patah saya tahu, oh itu kamu yang nge-lag, itu kamu yang nge-lag. Nah, ketika ada yang putus-putus, saya langsung cek. Atau misalnya ada yang bilang, Kang, suara Kang putus-putus, saya cek. Ketika ping saya 20, itu artinya saya normal banget. Tapi pernah sampai 1000. Nah, kalau 1000 udah pasti nge-lag. 100 sampai 200 agak nge-lag. Jadi aman itu emang kurang dari 100. Kayak gitu. Jadi buat ngecek kalau misalnya, wah ini pemateri patah-patah nih, kalian tinggal Windows R aja gitu. Kalian tinggal Windows R, terus gitu, tinggal Windows R, terus ada ping google.com minte. Atau bisa juga ada 2, itu 8-nya 4 kali. 8.8.8.8. Nah ini juga bisa, sama aja. Jadi yang ini from 8.8.8.8 kayak gitu. Itu sih triknya buat kalian ngecek-ngecek tentang koneksi
Kayak gitu. Oke, udah habis ya? Iya, ingat. Oke, makasih banget tadi udah ngingetin, untung aja. Kalau Kang, misalnya, ya kenapa? Oh, tadi Kavi ya? apa? Ping spasi apa, Kang? Ping spasi google.com. Spasi Google.com. minte, google.com. Ada dua. Ada google.com, ada 8 4 kali. Jadi 8.8.8.8. 8-nya 4 kali, tapi titiknya 3 di selang-selangnya gitu. Ada dua. Terserah sih itu sama aja, dua-duanya sama aja, nggak ada yang beda, nggak ada yang. Itu saya tuh sekalian standby gitu. Ketika ada yang nge-lag, saya langsung cek, oke, saya yang nge-lag. Terus saya bilang, oke, saya nge-lag kayak gitu. Terus kalau misalnya ini ada yang nge-lag, saya udah yakin, saya nggak nge-lag gitu. Berarti kalian semua yang nge-lag daripada saya. Parah banget. Oke, kalau misalnya udah, waktu udah habis, cukup sekian. Semoga apa yang dijawab ini puas ya. Banyak lah caranya. Kalau kalian mau, ntar hari Rabu insya Allah pemateri Kang Tommy, kalian kumpulin semua soalnya yang susah-susah ya. Buat Kang Tommy nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke. Untuk mengakhiri, marilah kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Kang. Ya, sama.